My Introvert Monologue Based True Story. Pernahkah kalian hampir celaka? Ya, setidaknya satu kali dalam hidup kalian pasti pernah merasakannya. Entah itu celaka beneran atau hampir celaka. Tapi apa yang membuatmu celaka sama sepertiku? Mungkin ada yang sama, ada pula yang tidak. Karena takdir orang berbeda-beda, begitu pula cerita yang menyertainya. Mari kita mulai. Setiap yang bernyawa pasti akan ada fase di mana sekarat. Entah sekarat di rumah, di kantor, atau jalan. Baik jalan biasa atau jalan raya. Bisa terjadi karena kecelakaan atau karena penyakit kronis bahkan langka. Dan untuk menyelamatkan nyawa yang sekarat itu biasanya digunakan berbagai akomodasi transportasi. Entah itu berupa mobil bak terbuka, MPV, truk, ambulan, dan lain-lain. Tergantung kendaraan apa yang ada dan lewat di situ. Sembari mereka mengabarkan pihak terkait, baik yang berwajib ataupun medis. Biasanya kalau kecelakaan di jalan raya dan parah, akan disegerakan menggunakan transportasi tercepat. Kalau ambulan agak lama sampai lokasi karena macet atau kendala tertentu. Ya wajar, karena ini adalah kasus gawat darurat dan wajar pula kalau transportasi itu kelewat ngebut untuk sampai ke vaskes tertentu. Saya maklum kalau ada kasus yang justru membuat kecelakaan baru antara si akomodasi transportasi dan yang ditabrak. Karena mereka termasuk golongan prioritas gawat darurat, si akomodasi transportasi tersebut. Mungkin dari kalian ada yang hampir celaka karena itu, atau tidak. Oke, tapi kalau hampir celaka karena sebuah akomodasi transportasi bukan pengangkut orang sekarat, apa kalian pernah? Ya benar, mengangkut orang yang sudah tiada dan akan dikebumikan. Biasanya kan ramai tuh para pengantar dan mobil ambulan, baik dari yang sewaan yayasan kematian atau dari sewaan beberapa pihak tertentu sampai yang gratis. Sebetulnya penting nggak sih ngebut-ngebut sampai ke tempat pemakaman? Toh nggak buru-buru amat juga. Memangnya kalau dicepetin gitu jenazahnya bakal hidup lagi? Paling barbar itu biasanya pengiringnya. Baik warga setempat yang jadi pengiring atau ormas-ormas sewaan atau yang dengan inisiatif membantulah secara pribadi. Please lah, membantu sih membantu, tapi jangan sampai membahayakan pengendara lain dong. Apalagi rute pemakamannya melewati jalan raya utama. Tindakan arogansi seperti ini bikin pengendara lain jadi gemes sekaligus jengkel. Kadang mereka cuma medol batok kepala doang alias nggak pakai helm. Justru yang dipakai malah atribut-atribut dan simbol-simbol tertentu yang menurut mereka wajib terpasang. Memang ini jalan bersama ya. Membangunnya pun menggunakan pajak bersama pula. Tapi Anda jangan semena-mena dengan menggunakan arogansi seolah-olah Anda punya kuasa untuk seenak jidat mengatur jalan ini. Bukan respek yang akan Anda terima. Justru percikan-percikan emosi, ingin baku hantam, dan ungkapan kata-kata kasar yang akan melayang. Untuk Anda yang jadi pengantar, please, Anda itu harus sadar diri. Yang Anda kawal dan antar itu sudah tidak bernyawa. Oke, kalau agak cepat, karena ada beberapa kerabat atau pengantar yang akan pergi untuk acara atau agenda berikutnya. Tapi bukan berarti ugal-ugalan seenak jidat, bos. Lagian kalau ada yang akan pergi mengantar ke pemakaman, dari pihak tuan rumah kan pasti sudah bilang sebelum berangkat menuju ke tempat peristirahatan terakhir, itu ditujukan untuk pengantar yang bisa dan tidak ada acara kesibukan. Terus ngapain Anda sampai ugal-ugalan mengantar jenazah kayak orang kesetanan? Justru ugal-ugalan Anda ini malah bisa jadi menimbulkan kecelakaan yang akan jatuh korban dan berpotensi jadi jenazah baru.